Oke, mau diskusi kita Dinda? Siap. Oke, Anda mau mengikuti tema atau kita kaji dengan tema baru? Kalau mengikuti tema, silakan Anda lanjutkan pertanyaan saya tadi, biar gak usah saya ulangin lagi. Karel? Siap. Ya, Anda mau menanggapi, mau melanjutkan diskusi kita tadi? Di tengah baru. Oke. Dalam Lukas 23 Ya, ayat 42 sampai 43, percakapan Yesus dengan penjahat di atas kayu salib. ya. Ayat 42-nya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ya, terus? Artinya, itu merupakan salah satu bukti bahwa Yesus disalibkan dan dia memberikan jaminan keselamatan kepada penjahat untuk masuk surga. Oke, Hanya saya dengan tanggapin ya. Saya tanggapin ya. Oke Bang Faru. Yang pertama, penulis kitab Lukas siapa Bang? Penulis kitab Lukas, ya otomatis Lukas tabib itu. Lukas itu sendiri ya. Oke. Yang kedua, saya tanya, ketiga kejadian itu atau argumentasi antara Yesus di atas kayu salib dengan orang di situ, apakah Lukas ada pada saat itu? Ya Lukas tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Lukas ya. Ya, Maka pertanyaan muncul nih Bang, Dinda. Ya, dari mana Lukas tahu cerita itu? Lukas tahu cerita itu dari Paulus, para rasul. Lukas Dari tahu mana? cerita itu dari rasul-rasul yang 3,5 tahun sama-sama dengan Yesus. Ya, di mana datanya Dinda? Gini, ya kalau semua kita begini Pak, kalau kita semua data, Yesus pergi mandi kita pakai data, Yesus pergi makan kita pakai data, secara literal semua eksplisit. Ya contoh saja, kitab Kejadian, kitab Taurat kita, kitab Taurat itu kan ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis Musa. Gini. Kenapa gini, Dinda? Bentar, Dinda ya. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena Lukas memberikan sebuah informasi yang tertulis dalam kitabnya. Maka boleh dong kita kritis, gitu loh, mempertanyakan tentang perihal dari mana Lukas mendapatkan informasi ini. Sementara dia tidak ada di tempat kejadian. Nah, sama halnya ketika ada tetanggamu menyampaikan kepadamu, dikatakannya anak perempuanmu sedang booking kamar di hotel sama laki-laki. Apakah kau langsung percaya dengan perkataan tetanggamu? Saya bilang, Lukas ini nih anak rohaninya. Nanti dulu ke sana Dinda. Analogi ini dulu aja. Analogi ini aja dulu. Ketika tetanggamu menceritakan anakmu menyampaikan informasi kepadamu, anakmu sedang check in hotel, anak perempuanmu dengan laki-laki, apakah kau percaya, langsung percaya dengan perkataan atau informasi dari tetanggamu? Ya pasti tidak percaya lah Tidak percaya. Kita uji. Sekarang kita kaji. Oke. Sebutkan beberapa alasan kenapa kau tidak percaya. Yang pertama, kenapa kau tak percaya dengan perkataan anak tetanggamu tadi, informasi tetanggamu? Ya, kalau terkait yang sangat privasi begitu, ya pasti mereka memerlukan bukti ya. Seperti tadi. Iya, makanya saya tanya alasannya kenapa kamu tidak percaya dengan informasi tetanggamu, apa alasannya? Yang pertama, ya saya perlu apa alasannya? Ya perlu Gimana? saksi mata. Yang pertama saksi mata ya. Ya. Nah,
Karena perlu saksi mata, maka Anda mempertanyakan kan, apakah kau ada di hotel di mana aku check-in hotel, kan gitu kau tanyakan? Ya. Oke, terus dia menjawab, tidak ada. Tidak ada. Terus alasan kedua, kau menolak informasi itu kenapa? Cukup saksi mata saja. Cukup saksi mata saja. Dan dia menjawab, tidak ada. Dia tidak ada di hotel di mana anakmu check up. Apakah kau, ketika dia mengakui tidak ada, dia tidak ada di hotel di mana anakmu check up, dia sudah mengakui, apakah Anda percaya dengan informasi tetangga Anda? Ya sepanjang ada saksi mata ya percaya. Dia bilang tidak ada. Ini tidak ada. Tidak ada. Dia tidak ada di tempat kejadian. Gitu loh. Dia hanya menyampaikan saja, dengar-dengar kata orang. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan informasi yang mengatakan anak Anda telah check-in hotel dengan laki-laki di sebuah hotel? Informasi disampaikan tetangga Anda ini, apakah Anda percaya? Ya, percaya itu seperti apa dulu? Kalau ada saksi mata ya dia percaya. Jangan gitu lah. Kita kembali pada tegas lah. Laki-laki itu tegas, nggak mencela-mencela. Sampai kita kaji lagi apa definisi percaya. Ada. Yang saya tanyakan, ketika dia mengakui dia tidak ada di hotel di mana anakmu check-in, apakah kau tetap percaya dengan informasi yang dia sampaikan? Ya seperti saya bilang tadi, Lukas itu. Saya nggak nanya Lukas. Saya nggak saat ini saya sedang tidak menanyakan Lukas. Ya, saya analogi anak Anda. Apakah Anda percaya? Analogi yang Anda sampaikan itu beda kasus dengan kesaksian yang diberikan oleh Lukas. Anda sudah mengakui tadi di awal, Lukas tidak ada di tempat kejadian. Sama dengan analogiku gitu loh. Tetanggamu ini juga tidak ada di tempat kejadian. Maka saya tanya, apakah Anda percaya dengan informasi yang disampaikan oleh tetangga Anda? Nah, seandainya juga Anda tanya di saya, nama penjahat sebelah. Seandainya Anda itu nggak kayak gitu. Sampai opini-opini nongkrong pun, diskusi kita itu nggak selesai kalau kamu tidak kooperatif. Pertanyaan itu butuh jawaban, bukan pertanyaan kok timpal dengan pertanyaan. Kan gitu Anda butuhkan kebenaran. Siapa yang mengatakan ketika Anda membuat suatu pernyataan yang saya katakan ketika orang yang mengatakan anakmu check in dia tidak ada di tempat kejadian, apakah kau percaya dengan informasi dia? Ya sudah pasti secara tidak mungkin percaya. Tidak percaya, udah selesai. Sekarang kita kembali harusnya pun Anda juga jangan percaya dengan apa yang ditulis oleh Lukas, karena Anda sudah mengakui Lukas pun tidak ada di tempat kejadian. Karena semua yang ditulis dalam kitab suci kami itu berdasarkan semua ilham Roh Kudus. Di mana datanya? Di mana datanya? Lukas dikatakan menerima ilham dari Roh Kudus. Di mana datanya? Semua seperti saya bilang tadi. Pasti Anda akan mengkanter ketika saya bilang penjahat di sebelah Yesus kiri kanan. Anda nanyakan penjahat sebelah kiri, namanya saja sebelah kanan, pasti saya tidak tahu. Itu sudah menjadi hal yang aneh. Kenapa saya minta data, Dinda? Kenapa saya minta data? Karena udah jadi tabiat kalian. Bibel kalian aja kalian bantah. Sesuatu yang tertulis di Bibel kalian saja kalian bantah. Masa mau kau paksakan aku percaya dengan perkataanmu yang tidak ada dasarnya? Tidak dibantah. Contoh terkait kita bicara keselamatan saja. Kan tidak mungkin nyambung dengan kalian. Ketika saya bilang Yohanes 3 ayat 16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lewat Yesus saja masuk surga. Yohanes 14 nomor 6. Di 17 katanya. Maksud saya Yohanes 3 dan 16 karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 17:3 itu kau tahu isinya. Yohanes 17:3. Jadi keselamatan saya. apa tadi kau bilang? Saya tahu, Bu. Keselamatan saya. Orang kau dibilang Yohanes 17:3.
data bila Yohanes 3:16 terkait soteriologi itu. 3:16. Ya, Baca bibirnya, Pak. Itu Yohanes Ya, jadi 14:6. inilah Dinda Karel ya. Ya, dari secara logika ternyata logika menolak apa-apa yang disampaikan oleh Lukas karena tidak sempurna pemahaman logikanya, bukti-buktinya tidak kuat ketika dia menuliskan ini. Maka dengan dasar apa kau percaya sama tulisan Lukas, Dinda Karel? karena Lukas itu dia mendapat informasi itu dari rasul, yang notabene para rasul itu 3,5 tahun makan minum tidur itu bersama Yesus Kristus. Jadi mau dibantahkan apa informasi seperti itu lagi? Orang yang sama-sama tidak seperti Bang Fahrul yang tidak sama-sama dengan Yesus. Oke, di mana datanya? Di mana datanya? Lukas itu menerima informasi dari rasul. Dan kita kaji nanti, rasul ini siapa? Apa rasul ini? Nah, Lukas sama Timotius itu tuh merupakan anak magang daripada Rasul Paulus. Anak magang. Hah? Anak rohani. Anak rohani. Rohani berbeda anak, weh. Tanah rohani. Memang sulit pasti memang sulit sih. Itu kayak mana? Rohani melahirkannya kayak mana rohani? Malah dalam kitab kami, dalam kitab Kejadian sebelum ada penyaliban saja, Kejadian 3 ayat 15 itu sudah menyatakan bahwa penebusan akan dilakukan di kayu salib. Kejadian 3 ayat 15. Nggak ada datanya itu. Jadi lihat dulu Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu nubuatan penyaliban terkait keselamatan. Kejadian 3 Ayat 15. 3 nomor 15. Tengok ini ya. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa? Kalian demi mencocok-cocokkan. Kau tonton pun film SpongeBob. Tidak. Kau bilang itu buatan itu. Film SpongeBob. Film Doraemon, Makanya saya jelaskan. film Spiderman, Bapak lagi film Makanya saya Murid jelaskan. Sabda 1 2 itu nubuatan itu semua. Betul. Ini aja yang menyatakan itu. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 bagi kami kekristenan itu namanya The Gospel of Genesis atau Injil Jangan Kejadian. bagi kalian kekristenan, Dinda. Kau berbicara jangan berdasarkan imanmu. Tanggalkan dulu imanmu, data yang bicara. Tidak Data ada tadi dalam kejadian. kitab Kejadian itu perihal tentang nubuatan. Ngarang. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 itu sudah dinyatakan secara eksplisit itu musuh atau iblis dan maut itu dikalahkan oleh Yesus Kristus Loh, di atas kayu salib. isinya nggak kayak gitu loh. Ya memang karena kalian tidak paham tentang hermeneutika dalam kekristenan. Nah, inilah gabrulnya kalian. Ketika kita tahu diterjemahkan dari original teksnya, terjemahan ini kau tafsirkan lagi. Gabrulnya kalian sudah diterjemahkan, terjemahannya kau tafsirkan lagi. Makanya saya bilang, Karena dalam- syarat jadi OT dalam harus bisa Alkitab. berdusta dalam segala hal. Nah itulah keunikan daripada kekristenan. Banyak terjemahan yang kita pakai di Indonesia itu Lembaga Alkitab Indonesia. Ada King James dan ada lain-lain lagi. Sekarang saya Aslinya tanyakan, itu jika kami ini Ibrani, nubuatan, Hebrew. jika ini adalah nubuatan, ya, nubuatan, tunjukkan data di Bible, di mana tumit kakinya Yesus itu diremukkan, mana datanya? Yesus tumit kaki Yesus dirimukan itu tuh saat kayu salib. Ya, mana datanya?
mengatakan ini kakinya Yesus diremukkan. Mana datanya? Ya, itu merupakan tipe atau bayang-bayang, tapi tipe penggenapannya itu pada ketika penyaliban Kristus. Datanya di mana datanya? Makanya saya bilang, dengar saya punya penjelasan dulu. Baik iblis maupun maut sebetulnya sudah dikalahkan pada waktu nanti Yesus bangkit. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Jadi ginilah ya, Dinda Karel ya. Berhentilah kalian menipu. Ya, berhentilah kalian. Bukan kami yang kalian tipu. Bible kalian pun kalian tipu. Ya, Tidak, jelas kami dalam tidak Bible berani, kalian. Ya, jelas dalam Bible kalian. Kalau kalian mau jujur, tidak ada secara eksplisit di mana Yesus mengatakan, "Aku akan meninggal di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Tidak ada. Tapi penyaliban Yesus itu bukan karena dia mau menebus dosa. Kalau kau baca di dalam kitab Markus, penyaliban Yesus itu dilakukan karena Yesus dituding beberapa hal. Yang pertama, dia dituding melakukan makar dengan melarang orang untuk membayar upeti ataupun pajak kepada pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, dia disalibkan karena dianggap menjadi raja. Dia mengklaim dirinya raja. Makanya di dalam kitab Markus itu dikatakan Pontius Pilatus, apakah engkau yang mengatakan dirimu adalah raja? Bahkan Yesus menyangkal, dia katakan engkau yang mengatakannya katanya. Maksudnya bukan kau yang ngomong, bukan aku, kata Yesus. Maka setelah itu Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak dapat kesalahan dalam orang ini, dari diri orang ini. Dia mau dibebaskan tapi ngotot. Dia harus disalibkan dengan ada sangkaan yang kedua tadi. Dia dikatakan Yesus dituduh melarang masyarakat